Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma rizqna inayataka wa taufiqaka haitsuma kunna. Amma ba'd. Baik, saudara sekalian rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir surah Abasa. Dan kali ini kita akan membahas ayat ke-33 hingga 37. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه 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 وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Ya. Di ayat 33 hingga 37 ini Allah berpindah menjelaskan tentang ahwal atau hal ihwal hari kiamat dan kebangkitan itu, yakni esensi utama dari pembahasan mengapa Allah mencela kekufuran manusia sebelumnya. Dan sebelumnya ada kata-kata qutilal insanu ma akfara, kekufuran yang mana salah satu kekufuran terpentingnya adalah kekufuran orang-orang terhadap datangnya hari kiamat. Nah, sehingga di sini dibahas lebih detail bagaimana suasananya sebagai semacam penutup dari surah Abasa ini. Nah, saat Allah menjelaskan tentang hal ihwal hari kiamat, Allah mengawali dengan fa pada kata fa'idha. Nah, fa-nya di situ dinamakan fa tafri'. Ini sering sekali ya. Di ayat-ayat sebelumnya juga sering ada fa tafri'. Harus selalu antum ingat makna tafri' itu adalah tarattub. Jadi konsekuensi dari sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Nah, konsekuensi apa di sini yang dimaksud? Kata Ibnu Asyur ada dua hal yang menjadi prakondisi sehingga di sini disebutkan fa tafri'. Yang pertama adalah celaan Allah pada manusia yang kufur pada kata qutilal insanu ma akfarah, celaka manusia betapa kufurnya dia. Jadi kalau ini menjadi sebab dari fa tafri', maka seakan-akan ada semacam peringatan keras. Ya, seakan-akan Allah mengatakan, kamu kufur kan terhadap hari kebangkitan, sebagai konsekuensinya, maka awas. Ya, nanti kalau sudah datang tiupan sangkakala, nanti kalau sudah datang hari kiamat, hari kebangkitan, kamu akan mengalami kesusahan yang sangat dahsyat, sampai-sampai kamu tidak akan sanggup mengurusi siapapun yang kamu sayangi. Ya, seakan-akan begitu ya. Itu kalau sebabnya adalah celaan Allah terhadap orang-orang yang kufur. Sebab yang kedua, inzarnya itu munasabahnya adalah, konteksnya adalah yakni ketika Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia, terutama nikmat makanan. Jadi kemarin kan sudah kita bahas fal yanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat, memikirkan, mengambil ibrah dari makanan yang ia makan. Itu kan menunjukkan Allah ingin mengingatkan besarnya nikmat makanan yang dikirim kepada kita dengan mekanisme yang dibuatnya itu.
Nah, saat Allah menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan makanan melalui mekanisme turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, sampai kemudian makanan itu akhirnya sampai kepada kita, maka di situ juga ada imtinan, yakni mengingatkan nikmatnya Allah itu selain nikmat dari makanan. Ada nikmat air di sana. Kemarin sudah kita bahas begitu ya. Ada nikmat air, ada nikmat macam-macam banyak yang bisa digali dari pembahasan nikmat yang ditunjukkan Allah saat menyuruh kita untuk mempelajari makanan. Nah, jika imtinan ini, yakni mengingatkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu menjadi sebab dari tafriq, maka seakan-akan dikatakan kepada kita, kamu kan sudah dapat nikmat banyak dari Allah, kamu kan sudah diberi nikmat makanan oleh Allah, kamu juga diberi nikmat yang banyak itu, maka sebagai konsekuensinya, ingatlah, jika nanti datang hari penghisapan, maka semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah. Dan itu dibenarkan dalam ayat summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Di hari itu, kamu akan ditanya terhadap semua nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Kata ja'at itu adalah fi'ilnya sakhah. Ada tak ta'nis di sana karena fa'ilnya, pelakunya dihukumi muannas, as-sakhah. Tapi tak marbuthahnya ini bukan muannas, nanti saya terangkan. Tapi kata as-sakhah itu dihukumi muannas di sini, ja'at. Makna ja'at secara bahasa adalah datang. Ya, datang ila makanin, intaqala ila makanin. Jadi datang berpindah ke satu tempat tertentu. Nah, di sini kata ja'at digunakan secara majasi. Kenapa? Karena kiamat diserupakan seperti manusia. Jadi dia datang ke tempat tertentu, gitu ya. Nah, kalau secara majasi, maka makna ja'a adalah hasola, terjadi. Jadi cukup kita terjemahkan dengan makna terjadi. Jadi ketika terjadi, fa idza ja'at, gitu ya. Nah, idzanya itu bermakna apa itu namanya? Zarf, ya. Ketika atau saat, tapi mengandung jawab syarat juga di sana, ya. Adapun as-sakhah, makna sakhah adalah teriakan yang sangat keras sampai level membuat tuli. Itu sakhah. Kata sakhah itu kalau ingin membayangkan seperti apa kerasnya, maka bayangkan bagaimana besi dibenturkan dengan besi sekeras-kerasnya. Itu penggunaan kata sakhah, besi dengan besi atau batu besar dibenturkan dengan batu besar, gitu ya. Itu dari kata sakhah itu semacam itu, karena dari kata sakhah. Sakhah itu maknanya membenturkan besi dengan besi atau batu dengan batu. Nah, kata sakhah itu isim fa'il posisinya di sini, ya, kata yang menunjukkan pelaku. Seperti kata daraba, memukul, diubah ke isim fa'il menjadi daribun, maknanya yang memukul. Nah, sokha sama sebenarnya. Sokha, dari kata sokha. Sokha itu asalnya adalah sokhoho. Sokhoho. Jadi kalau diubah ke isim fa'il menjadi sokhihun harusnya. Ya, sokhihun. Tapi nanti ada ketentuan hukum idgham sehingga sokhihun menjadi sokhun. Nah, gitu ya. Sokhun. Lalu kemudian diberi ta yang bermakna ta mubalaghah. Ta marbuthah yang bermakna mubalaghah. Jadi kerasnya itu makanya diterjemahkan keras yang luar biasa sampai level membuat telinga itu menjadi tuli. Sokh. Nah, tiupan sangkakala pada hari kiamat itu memang levelnya sampai membuat tuli, saking kerasnya. Nah, bayangannya suaranya kayak tadi, seperti dentingan besi yang dihantamkan dengan besi sekeras-kerasnya, atau hantaman batu dihantamkan dengan sesama batu sekeras-kerasnya. Jadi demnya itu terasa banget sampai telinga menjadi tuli. Nah, itu analisis secara bahasa semacam itu ya. Tapi ini sudah menjadi ismul alam, sudah jadi isim alam. Kalau di Al-Qur'an disebut dengan sakhah, maka bukan sembarang suara, tapi yang dimaksud adalah tiupan sangkakala pada hari kiamat. Nah, adapun jawab idza, maka ada dua kemungkinan. Jawab idza yang pertama adalah mahdzuf. Ya, perkiraannya adalah fa idza ja'atis sakhah
ishtaghala kullu ahadin binafsihi. Begitu jawabnya kira-kira. Kalau sudah datang tiupan sangkakala, kalau sudah tiba tiupan sangkakala pada hari kiamat yang sangat keras sampai levelnya memekakkan telinga bahkan menulikan itu, maka setiap diri akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah, itu perkiraan yang pertama ya. Perkiraan jawab idza yang pertama. Jadi kalau semacam ini berarti jawab idzanya itu diperkirakan dari makna yang terkandung pada kata likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Gitu. Tetapi Ibnu Asyur berpendapat yang lain. Jadi beliau memandang jawab syaratnya bisa juga dipahami dari yang menjadi jawab syarat adalah ayat wujuhu yauma idzin musfirah. Nah, jadi ada dua kemungkinan itu ya. Ini barangkali kalau sebagian antum hari ini belum bisa merasakan penjelasan jawab syarat ini ya, suatu saat mudah-mudahan ya ketika bahasa Arabnya sudah mencapai level tertentu, insya Allah lebih terasa ya. Kalau dibaca saat tilawah atau saat membaca Al-Quran dalam sholat itu, konsep tentang syarat dan jawab syarat itu sangat mempengaruhi pemahaman dan penghayatan kita terhadap Al-Quran ya. Oke. Ini bisa didengarkan lagi nanti ya tafsirnya insyaallah. Nah, ini masuk dengan tiupan di sini. Sokha itu adalah tiupan sangkakala yang kedua dalam tafsir dalam tafsir Jalalain dikatakan begitu ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kata yauma posisinya adalah badal dari idza sebelumnya. Gitu ya. Maksudnya kapan hari datangnya tiupan yang keras itu. Nah, terus digambarkan Allah di sini, momennya adalah yakni. Ya, namanya badal itu kan memperkirakan kata yakni ya. Saya ingatkan lagi, konsep badal itu menerangkan mubdal minhu. Jadi misalnya saya punya kalimat an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Itu kan terjemahnya dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kata Aisyah itu posisinya sebagai badal, gitu ya. Badal itu maksudnya apa? Keterangan penjelas menerangkan mubdal minhum, menerangkan kata sebelumnya. Jadi kalau disebut ummul mukminin kan masih samar ya. Ini yang dimaksud siapa? Ummul mukminin apakah Saudah ataukah Aisyah ataukah Sofia? Banyak istri-istri Nabi. Tapi ketika diterangkan an ummil mukminin Aisyah, nah Aisyah menjadi badal, penjelas dari ummul mukminin. Makanya badal itu konsepnya adalah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, diterjemahkan dengan menyisipkan kata yakni, kira-kira begitu. Dari ummul mukminin yakni atau maksudnya ya Aisyah, gitu ya. Itu konsep badal. Nah, di sini ketika disebut yauma sebagai badal dari idza, nah itu berarti kalau kita terjemahkan maka ketika tiba teriakan yang sangat keras itu, kapankah itu? Yakni ya, hari, gitu ya perkiraannya kira-kira. Yakni hari yang bagaimana? Yafirrul mar'u min akhi. Kata yafirru itu dari kata farra. Farra itu maknanya adalah lari untuk menyelamatkan diri dari sesuatu yang menakutkan. Ya. Jadi tidak cukup hanya semata-mata lari. Kalau lari saja itu jaro ya jeri, lari. Ya. Berjalan cepat nyebutnya yas'a, tapi nggak ada tujuan, nggak ada konteks, nggak ada suasana khusus kalau hanya sekedar lari saja, ya. Nah, farra itu lari yang sifatnya untuk litakhallus, menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dari apa? Dari sesuatu yang menakutkan. Jadi kalau ada orang mengalami gunung meletus terus lari, itu nyebutnya farra. Di Aceh kemarin ketika ada tsunami, orang lari biar tidak tenggelam, tidak kena tsunami, maka larinya disebut dengan far. Ada orang ke sungai melihat ular, ya, terus takut lari, nah itu namanya far. Jadi far itu lari menyelamatkan diri dari sesuatu yang menakutkan. Konsepnya begitu far. Ya. Maka kalau ada kalimat misalnya fafirru ilallah, nah bayangkan begitu ya, larilah kepada Allah, berarti takut pada sesuatu untuk menyelamatkan diri dan berlindung kepada Allah, begitu maksudnya. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Ya,
takut pada apa? Tentu saja takut dari siksa dan murka Allah. Begitu ya. Ditakut pada siksa Allah, berlindung kepada Allah. Nah, doanya Nabi kan juga seperti itu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Itu ya, ya Allah, ampunilah aku, perlindungilah aku dari hukuman. Itu makna farro gitu ya konsepnya. Kemudian kata min, al-mar'u dulu, mar'u itu maknanya orang. Orang bisa untuk laki-laki, bisa untuk wanita, al-mar'u. Tapi kalau sudah dikasih tak marbutah maka khusus untuk wanita. Al-mar'u menjadi al-mar'ah. Gitu ya. Mar'ah itu dari orang sebenarnya terjemahannya ya. Orang, perempuan disebut dengan mar'ah. Al-mar'u saja maknanya orang. Min pada kata min akhihi di sini itu adalah min yang bermakna lil mujawazah. Jadi min mujawazah itu dari kata jawaza. Makna bahasa jawaza itu kan melewati ya. Maknanya melewati. Jadi kalau min bermakna mujawazah, itu maknanya sama persis dengan an. An yang bermakna mujawazah juga. Ya. Nah, kalau min dimaknai mujawazah, ya, maka maknanya adalah berarti meninggalkan sampai levelnya melewatkannya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya kalimat farartu min asadin, itu maknanya aku lari sehingga aku bisa lepas darinya dan melewatkan si singa itu sehingga dia tidak bisa lagi membahayakan diriku. Nah, itu makna min yang bermakna mujawazah. Nah, kemudian kata akhi itu gampang sekali diterjemahkan ya, sudah tahu semuanya. Akhi bermakna saudara ya. Akhun itu saudara. Akhihi berarti saudaraku. Akhun itu makna saudara. Kalau digabung dengan dhamir maka harus muncul huruf ilat dari akhun itu. Karena akhun itu aslinya akhawa sebenarnya aslinya. Gitu ya. Nah, ini yang termasuk dalam ilmu nahwu termasuk al-asmaul khamsah. Jadi kalau dalam kondisi sendiri itu huruf ilatnya hilang, tapi begitu dikasih dhamir muncul lagi itu. Akhihi. Kenapa kok bukan akhihi misalnya gitu ya? Kenapa harus ada ya-nya? Akhihi. Atau akhuhu kenapa? Misalnya kok gitu. Nah, karena ini termasuk al-asmaul khamsah, 5 nama akhun, hamun ya, banyak itu nanti di pembahasan khusus itu ya. Nah, di sini ada satu hal yang mengerikan ya. Mengerikannya bagaimana? Ketika min ini dipahami sebagai min lil mujawazah, maka ini menunjukkan bahwa akhun yang disebut oleh Allah di sini itu sudah dalam kondisi disiksa. Sudah dalam kondisi disiksa. Ya. Berarti seakan-akan Allah ini sudah memberitahu akan ada di antara kalian yang saudara-saudaranya itu sudah disiksa. Ya, apa? Akan ada di antara kalian yang nanti pada hari kiamat saudara kalian itu akan masuk neraka. Ada. Kalian sahabat ada yang seperti itu ya. Masuk Islam tapi saudaranya tidak masuk Islam. Ya kan? Karena ayat selanjutnya juga akan berbicara kerabat yang lain, maka itu sekaligus juga memberitahu sebagian orang bahwa akan ada di antara kalian yang ibunya nanti akan disiksa. Akan ada di antara kalian yang ayahnya nanti disiksa. Akan ada di antara kalian yang istrinya pasti akan disiksa. Akan ada di antara kalian yang suaminya akan disiksa. Akan ada di antara kalian yang anak-anaknya akan disiksa. Itu sudah pemberitahuan dari Allah. Itu kalau dimaknai min mujawazah begitu ya. Karena makna min mujawazah itu kan berarti lari karena takut ya, dan meninggalkan, ya kan? Meninggalkan dari yang ditakuti tadi. Karena untuk apa ditakuti saudaranya, kan begitu tuh? Apa yang ditakuti dari saudaranya? Nggak mungkin saudaranya pada hari kiamat akan menyiksa dirinya, begitu ya? Logikanya begitu. Tidak mungkin saudaranya akan menyiksa dirinya, atau yang ditakuti dari saudaranya adalah karena waktu itu saat diceritakan dalam ayat ini saudaranya itu sudah waqa'a fil azab, sudah berada di dalam siksa. Wah, itu ngerinya di situ.
Sehingga harus menjadi peringatan keras pada kita tentang prioritas mendakwahi kerabat. Ya, jangan sampai saudara kita itu termasuk saudara yang golongan ini. Begitu ya. Jangan sampai. Jadi harus disempatkan, memang diingatkan, jangan sampai menjadi ahli neraka. Di antara kerabat Nabi ada itu. Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam. Ja'far itu masuk Islam. Tapi Aqil enggak. Nah coba. Ya kan? Sehingga kena masuk akhun yang masuk neraka itu tadi. Sebagian sahabat juga ada yang ayahnya masih kafir. Ada yang ibunya masih kafir. Ada yang anaknya masih kafir. Seperti Ikrimah. Ikrimah itu ayahnya kafir, Abu Jahal. Ikrimahnya masuk Islam. Kan begitu. Ya. Ini naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ketika dikatakan yauma yafirrul min mar'u min akhi. Ini Masya Allah, perenungan dari lafaz min aja ada nasihat yang sangat dalam ayat ini. Ya. Ada nasihat yang sangat dalam ayat ini bahwa bisa jadi kerabat-kerabat kita itu ada. Nah, kalau kita nggak menyempatkan untuk mengajak mereka dalam kebaikan, bisa jadi tergolong di sini. Nah, dari min yang bermakna mujawazah ini sekaligus juga tampak betapa ngerinya di hari itu. Kenapa? Karena akhun itu kan kerabat ya, kerabat dekat. Di antara semua kerabat itu kan akhun itu termasuk dekat. Umumnya orang dikatakan akhun itu adalah saudara yang kita itu mengalami masa kecil bersama, ya, nasya'a fis siba ma'an, gitu ya. Jadi mengalami masa kecil bersama-sama. Dan kalau mengalami masa kecil bersama-sama, tentu saja kan banyak kenangan-kenangan manis dengan saudara juga, dengan segenap kenakalan, keusilan dan kebaikannya. Saudara kayak begitu. Nah, itu kan menimbulkan rasa sayang ya. Rasa sayang. Sampai dewasa pun kalau orang punya kenangan baik dengan saudara itu akan timbul rasa sayang alami itu. Tapi sekarang bayangkan orang yang mestinya disayangi seperti itu, yang saat kesulitan, andaikan di dunia kesulitan kan kita tolong ya. Ada saudara mau jatuh kan kita ambil dia. Ada saudara kelaparan kan kita kasih makan dia. Ada saudara kesusahan, butuh uang, butuh utang, kita utangi kalau punya uang. Kan gitu ya. Itu tanda kasih sayang kita. Tapi di akhirat ketika dia masuk neraka kita malah lari. Wah, itu kan ngeri banget ya. Malah lari. Karena tidak ingin kena siksa yang seperti dialami oleh saudara tadi, gitu ya. Jadi dari lafaz mujawazah ini tampak betapa dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat itu, sehingga sampai saudara sekalipun itu ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan, gitu ya. Jadi kalau kata Ibnu Asyur, kengerian hari itu tampak dari dua lafaz. Pertama dari kata yafirru, yang kedua dari lafaz akhi itu tadi. Dari kata yafirru, lari sendiri itu kalau di kalangan orang Arab namanya lari itu kepengecutan. Ada orang susah kok malah lari, itu pengecut, itu ya. Pengecutan itu sudah jenis ada misalnya dirampok, saudaranya mestinya ditolong, dibantu, malah lari biar saudaranya sendiri yang, nah, itu kepengecutan, jelek, gitu ya. Terus dari kata min akhihi, akhun yang harusnya itu disayang malah ditinggal. Nah, jadi dua hal ini sudah gabungan dari dua lafaz itu menunjukkan betapa dahsyatnya kengerian hari kiamat, sampai saudara sendiri tidak diurus, gitu ya. Lalu mengapa saudara dalam ayat ini didahulukan sebelum menyebut kerabat yang lain? Nanti disebut ayah, ibu, istri, anak, gitu ya. Kenapa? Karena di antara semua kerabat, ya, saudara itu adalah yang hubungannya paling lemah secara relatif. Nah, jadi setelah saudara baru orang tua, gitu ya. Jadi naik lebih tinggi lagi. Nanti ketika disebut orang tua masih nggak dipedulikan juga, wah, semakin terasa betapa ngerinya itu. Lalu naik lagi yang hubungannya paling kuat, gitu ya. Dan masih nggak dipedulikan, wah, dahsyat banget itu berarti. Ini gaya bahasa Quran yang kalau orang ngerti betul bahasa Arab terasa banget itu. Betapa Allah ingin menggambarkan kengerian hari kiamat itu dengan cara tadarruj, bertahap semacam itu ya. Dengan digambarkan hubungan kekerabatan dari yang lemah sampai yang paling kuat. Nah, ini penjelasan jika min difahami sebagai mujawazah. Secara bahasa mungkin juga min itu difahami ta'lil.
Kalau difahami taklil berarti maknanya karena. Yauma yafirrul mar'u min akhih, berarti terjemahnya hari di mana seseorang itu lari karena saudaranya. Nah, kalau difahami taklil apa maknanya? Maknanya berarti orang itu lari dari saudaranya karena takut dituntut oleh saudaranya akibat kezalimannya selama di dunia. Nggak semua orang saudara itu baik loh ya. Ada saudara yang jahat kepada saudaranya. Rata-rata seringkali urusan warisan. Wah, itu sudah seringkali urusan warisan. Ada saudara yang di kampung-kampung orang-orang awam itu rata-rata bertengkar dengan saudaranya yang lain itu ya karena warisan. Nah, ini kalau memang dia jahat, di akhirat itu akan lari dari saudaranya karena takut dituntut. Karena kalau sudah dituntut kan pasti akan diadili oleh Allah kan. Ya, saudara itu saat dizalimi saudaranya di dunia, kemungkinannya dua. Kalau saudaranya termasuk orang soleh, orang baik, mungkin di dunia sudah dimaafkan meskipun nggak ngomong. Di akhirat nggak akan dituntut. Tapi kalau sakit hati betul, akan diadili oleh Allah. Dan di akhirat saat ada saudara menuntut saudaranya, Allah mengadilinya dengan cara memberikan hasanat, kebaikan orang yang menzalimi itu untuk diserahkan kepada kerabat yang dizalimi itu tadi. Kalau misalnya kebaikannya habis, belum cukup untuk menyelesaikan kezaliman itu, maka dosa dari orang yang dizalimi itu akan diberikan, dikurangkan ya kepada orang yang menzalimi itu ya. Zalim terhadap saudara. Zalim itu yang paling umum warisan biasanya. Makanya hati-hati ya. Semenjak sekarang mestinya kita sudah ngasih pengertian kepada kerabat-kerabat kita yang nanti akan terhubung dengan warisan. Jangan sampai itu menjadi masalah ya. Sejak sekarang sudah dibicarakan, bukan karena pengen warisannya, enggak, dijaga ininya loh, silaturahminya itu ya. Ya beruntunglah jika termasuk dalam keluarga yang warisannya nggak banyak. Wah, itu enteng ya. Nggak ngurus masalah warisan sudah ya. Warisannya cuma sedikit, apa sih mau dibicarakan? Ada rumah, ya sudahlah ditempati siapa. Wah, itu enak banget itu. Itu nggak sampai bertengkar. Tapi yang propertinya banyak, punya tanah yang banyak, punya bisnis yang banyak, bertengkar itu biasanya. Ya, apalagi di antara kerabat itu homogen, heterogen. Ada yang kaya raya, ada yang pertengahan, ada yang butuh banget. Wah, itu biasanya akan jadi pemicu itu. Apalagi semuanya miskin misalnya. Terus properti orang tuanya banyak. Wah, itu bisa bertengkar itu. Makanya sejak sekarang harus diprakondisi sebelum terjadi wafat dari yang mewarisnya ya, yang punya kerabat itu, sehingga nanti tidak akan terjadi masalah. Karena juga yang menjadi pemicu pertengkaran dan kezaliman kerabat itu soal utang piutang. Ya, namanya kerabat kan namanya saling menolong kan bagus ya. Tapi kadang-kadang gara-gara utang. Ada kerabat yang karena itu kerabatnya sendiri utang, alah santai kapan-kapan bayar, gitu ya. Akhirnya kemudian ya nggak semuanya rela sih. Yang merelakan itu alhamdulillah nggak ada masalah. Yang nggak rela ini kadang ya akhirnya jadi gunjingan, ya, jadi fitnahan, kadang jadi hubungan jadi nggak enak, utang piutang bisa jadi semacam itu. Karena juga masalah omongan, tersinggung dengan omongan-omongan tertentu. Ya, ini ibu-ibu yang ngasuh anak ini seringkali dapat omongan menyinggung ya dari kerabat-kerabat yang lain. Itu kok gitu sih cara nyusuinya? Wah, nggak enak itu dikomentari kayak begitu, itu nggak enak ya. Itu gimana sih kok pampasnya ya? Itu jadi kadang tersinggung gitu ya, tersinggung jadinya nggak enak ya. Cara nyusui dikomentari, cara mempesi dikomentari, cara nidurkan dikomentari, ya kan? Lihat anak ini kok kurus anaknya, emang diapain selama ini? Wah, gak enak gitu ya. Omongannya itu jadi masya Allah, jadinya jadi bertengkar atau paling enggak jadi kurang akrab akhirnya dengan saudara gara-gara omongan-omongan semacam itu. Itu hal-hal yang menurut pengalaman menjadi pemicu kezaliman antar kerabat ya. Kadang hanya ditanya kapan nikah itu marah itu orang. Apalagi kalau sudah tua, sering-sering ditanya semacam itu. Ya, sambil dibully, digojologi, dibully. Meskipun kerabat ya, kan saya pernah baca itu berita. Ada orang
sudah usia 30 ke atas ditanya kapan nikah, terus agak setengah dibunuh itu orang yang bertanya, ya, menyinggung gitu ya. Jadi beberapa hal sensitif ini jadi pelajaran ya. Berarti bertanya kapan nikah itu mungkin kalau baru lulus kuliah itu masih suasananya masih guyon-guyon, masih senyum-senyum gitu ya. Tapi kalau sudah mulai usia tua, sensitif itu, lebih baik diam saja. Pertanyaan tentang kapan nikah, pertanyaan tentang kapan punya anak, wah itu juga menyakitkan itu. Bagi orang yang lama nggak punya anak padahal dia pingin, lebih baik nggak usah, ya, mendoakan saja lebih baik. Pertanyaan kapan selesai kuliah, wah itu beberapa mahasiswa juga nggak senang gitu ya. Kalau nggak sudah lama nggak lulus dituanya terus iya memang nggak belum selesai, wah itu kadang-kadang nggak enak rasanya ya, makanya sensitif hal-hal semacam itu ya. Nah, ini dari pergaulan kita akan menjadi tahu ya hal-hal yang bisa membuat orang tersinggung atau tidak enak. Oke. Termasuk zalim ke ibunya. Zalim ke ibu, saya baru baca kemarin berita dari salah satu pria lansia bahwa ada seorang anak yang menyerahkan ibunya dan nggak mau ngurus. Nah ini kan mengkhawatirkan semacam ini. Kalau sampai akhir hayat semacam itu bisa jadi masuk yang ini, lari dari ibunya karena ibunya nuntut gitu loh ya. Di masa tua nggak bisa apa-apa kok malah ditelantarkan, itu bagaimana? Malah diserahkan ke orang lain, kan dosa itu. Nggak boleh. Ini termasuk kewajiban kita semua yang ada di sini yang masih muda-muda, masih seger-seger, termasuk harus mengagendakan merawat orang tua di masa tua. Siapa yang mau merawat beliau-beliau itu siapa kalau bukan anaknya, gitu ya. Kalau anaknya lebih dari satu ya dilihat siapa yang paling utama, itu yang paling wajib, yang paling mampu ya. Kalau semuanya mampu, semuanya pengen ya bisa diundi itu ya. Tapi jarang kalau rebutan ngasuh itu ya. Rebutan merawat orang tua itu jarang. Yang sering adalah lempar-lemparan, kamu aja gitu. Tapi prinsipnya kalau sudah ada yang merawat orang tua di masa tua salah satu, maka itu kan setengah fardu kifayah lah, gampangannya begitu kalau untuk anak yang banyak ya. Kalau sudah tertunaikan maka gugur semuanya. Tapi kalau semuanya nggak peduli, semuanya dosa itu. Kalau itu bisa nuntut itu orang tua. Zalim terhadap istri bagaimana? Wah banyak ya, misalnya kan masih banyak ya laki-laki yang tidak menafkahi istrinya dengan baik, kan ada itu. Atau menzalimi istri dengan kekerasan yang berlebihan begitu ya, menyiksa, bahkan ada yang sampai membinasakan istrinya juga ada. Zalim terhadap anak juga ada itu. Jadi zalim terhadap anak itu bagaimana? Anak itu kan keluarga kita yang lemah, yang manut dengan kita ya. Zalim terhadap anak itu kadang takdib yang mungkin berlebihan sampai levelnya merusak jiwa anak, itu juga kezaliman. Atau mengajarkan kemaksiatan, ayo nak mabuk, wah itu zalim terhadap anak yang nanti akan dituntut di akhirat. Kan ada orang tua yang ngasih contoh yang tidak baik ya ke anaknya. Ada orang tua yang bangga dengan anaknya yang ngomong kotor dan porno, itu ada itu. Dulu saya pernah ingat itu ada anak kecil direkam ngerokok, omongannya kotor porno, khas kumpulan orang pelacur lah intinya omongannya. Itu malah bangga, senang. Ini dizalimi itu. Anak yang dizalimi itu dengan kayak gitu ya. Anak polos diajari hal-hal kayak begitu ya. Itu malah dianggap kayak lucu, padahal itu adalah sebuah kezaliman terhadap anak. Oke. Mungkin juga kalau difahami taklil, itu difahami bahwa orang itu lari dari saudaranya, termasuk kerabatnya lain, karena takut dimintai pertanggungjawaban Allah mengapa mereka masih dalam kemusyrikan. Nah itu ya, karena kan wajib juga itu mendakwai kerabat. Rasulullah itu perintah pertama saat ada perintah tabligh itu adalah memberi peringatan pada kerabatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kan begitu ya, berilah peringatan terhadap kerabatmu yang terdekat. Itu kalau menurut bahasa ashirah itu sebenarnya cukup dari level kakek ke bawah. Kerabat dihitung dari kakek itu sudah melaksanakan kewajiban itu. Tapi kalau dalam hadis Rasulullah itu melaksanakan itu sampai level atas itu, sampai buyut, sampai canggah,
wareng, udeg-udeg, gantung seur, dipanggil semuanya itu, dikumpulkan, kemudian didakwai sama Rasulullah. Jadi di antara kerabat itu memang yang paling enggak harus kita perhatikan terkait dengan urusan dakwah itu dari kakek ya. Kakek kita, anaknya kakek itu siapa saja, kerabatnya ke bawah-bawah itu paling enggak pernah kita ajak ngomong urusan din itu sekali dua kali paling enggak itu sudah melaksanakan, gitu ya. Nah, ini kalau orang nggak pernah melaksanakan sama sekali, sibuk cari uang saja, sibuk cari makan saja, itu bisa masuk ini ya firru min akhi, ya, karena takut Allah meminta pertanggungjawaban. Kenapa kok saudaramu masih musyrik? Kenapa kok saudaramu masih sesat? Kenapa saudaramu kok masih maksiat? Nah, begitu ya. Ya. Mungkin juga, jadi dari min taklil itu kemungkinannya banyak secara makna, dan itu bisa dibenarkan secara bahasa ya. Mungkin juga lari karena malu aibnya diketahui keluarganya. Jadi selama ini dilihat keluarganya baik, ternyata punya aib, malu ya, sehingga lari dari saudaranya. Mungkin juga dipahami lari karena tidak ingin saudaranya melihat kesusahannya, ya. Mungkin juga difahami lari karena tahu bahwa semua kerabat itu tidak ada manfaatnya pada hari kiamat. Dari kata min akhi itu Masya Allah luasnya kayak begitu ya. Terjemahan yauma yafirrul mar'u min akhi. Setelah itu Allah melanjutkan wa ummihi wa abi, ya, dan ibunya dan ayahnya. Ini saya terangkan sebelumnya, kenapa ummun dan abun, ayah dan ibu itu disebut setelah saudara, karena kedekatan dengan orang tua lebih dekat daripada saudara. Itu normalnya manusia seperti itu, ya. Nah, ini wawunya wawu ataf, berarti perkiraannya yauma yafirrul mar'u min ummihi wa yauma yafirrul mar'u min abihi. Begitu ya, perkiraan ataf itu kayak begitu. Hari di mana seseorang juga lari dari ibunya dan dari ayahnya. Kenapa ibu kok didahulukan sebelum ayah? Karena ibu lebih dekat daripada ayah. Umumnya begitu. Umumnya ibu itu ke anak lebih dekat, interaksinya memang lebih banyak ya kan di rumah. Apalagi kalau ibu itu full jadi ummun warabbatu bait, sementara ayah bekerja menghabiskan sekian jam di luar, interaksinya lebih sedikit daripada ibu. Jadi normalnya memang ibu lebih banyak. Setelah itu Allah menyebut wasahibatihi wa bani. Kata sahibah itu maknanya adalah istri di sini. Bani itu dari kata banun. Banun itu maknanya jamak dari ibnun sebenarnya. Jadi banun itu putra-putra. Tapi ini maksud di sini ini makna majasi. Ini maksud adalah anak-anaknya. Jadi bukan hanya putra tapi juga putri. Jadi orang itu nanti juga akan lari dari ibunya, dari ayahnya, dengan banyak makna min tadi ya, itu pada kata akhun tadi itu bisa dipraktekkan juga di sini. Termasuk juga dari istrinya. Kenapa istri di sini pakai kata sohibah bukan zauj atau zaujah? Ya. Istri itu dalam bahasa Arab menggunakan beberapa kata untuk menyebut istri itu. Di samping zauj itu boleh terjemahkan istri karena makna zauj itu makna bahasanya pasangan. Ya, bisa bermakna istri, bisa bermakna suami. Tapi biasanya dalam percakapan untuk membedakan. Kalau sama-sama berzauj itu yang istri dikasih tak marbutah. Jadi makanya jadi zauj dan zaujah. Jadi istri itu dalam bahasa Arab bisa memakai kata zauj, bisa zaujah, bisa sahibah. Kadang disebut mar'ah, imro'atihi, misalnya begitu ya, imro'ah. Kadang juga disebut ahlun, ahlihi khairukum li ahli, itu maksudnya ke istri. Kadang juga disebut hurmah. Hurmah ini kesannya istri tapi dia itu seseorang yang terhormat, yang dihargai begitu ya, nyebutnya hurmah. Ada banyak istilahnya. Nah, Allah di sini memilih lafadz sahibah. Apa maknanya? Ya. Ini kata Ibnu Asyur, ini untuk menunjukkan bahwa tidak semua istri itu baik. Tidak semua istri itu punya sifat sahibah. Sahibah itu kan dari kata sahibah ya. Sahibah itu menjadi sahabat, best friend lah gampangannya ya. Tidak semua istri itu menjadi best friend. Ada istri-istri yang goda banget suaminya, ada istri-istri yang menjengkelkan suami itu ya banyak. Istri-istri yang membangkang suami itu juga
banyak. Ada suami yang stres gara-gara istrinya, banyak itu. Saya pengalaman interaksi dengan banyak orang itu mengetahui jenis-jenis kayak begitu. Ada istri yang suka utang untuk hal-hal yang gak ada gunanya, hanya pengen punya gitu aja ya, nyicil ke bank titil ya, rentenir kampung gitu, hanya untuk membeli gitu loh, kayak misalnya alat-alat dapur yang bagus gitu ya, tapi banyak gitu loh, jadi banyak banget, sehingga akhirnya cicilannya jadi, padahal sudah diingatkan suami jangan, akhirnya jadi banyak tanggungannya, akhirnya menggandaikan barang ini barang itu, kendaraan digadaikan ini, wah habis sampai ini, wah stres itu ya, itu murung banget. Ada tipe kayak begitu ya. Ada pula istri yang levelnya menggoda suami itu sampai level suaminya itu jadi jiwanya terganggu, ada ya, jiwanya sampai terganggu. Jadi sampai ya dikhawatirkan ini dol gitu ya, dikhawatirkan ada dengan perilakunya. Saya nggak bisa nyebutnya karena ya tidak bagus lah. Ada seperti itu. Tidak semua, intinya tidak semua istri itu bisa menjadi sohibah. Makanya disebut sohibah di sini itu untuk lebih memberikan gambaran betapa ngerinya hari kiamat itu. Kenapa? Karena kalau seorang istri itu menjadi istri yang baik, menjadi sahabat yang baik, normalnya suami kan menjadi sangat sayang ya, sangat sayang ke istrinya, jadi dicintai, dieman-eman, pokoknya uwu everyday, itulah ya, gampangannya seperti itu. Nah itu nanti saat hari kiamat ditinggal, itu sudah ditinggal, nah ditinggal, gak dipedulikan. Itu kan menunjukkan betapa dahsyatnya hari itu ya. Jadi romantisme di dunia itu hilang sudah, nggak ada bekasnya sama sekali itu. Makanya disebut pakai kata swahibah, biar lebih terasa itu betapa ngerinya hari kiamat itu. Seakan-akan ada peringatan juga bagi kita bahwa romantisme dan bombastisme cinta itu omong kosong sebenarnya ya, dalam agama ya. Karena pada akhirnya nanti lupa di akhirat. Orang yang mengatakan I love you forever, aduh forever itu sejauh mana? Salah satu mati aja nanti ada yang nikah lagi kok, itu forevernya sebelah mana, ya kan? I love you forever, nanti salah satu mati, mau nggak ikut dikubur di situ? Nggak mau kan? Berarti nggak forever, ya? For now berarti ya, bukan forever. Sekarang aja cintanya, nanti setelah itu enggak, gitu. Ya ada istilah forever itu omong kosong. Oke. Ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita rumah tangga yang ideal itu, hubungan antara suami dengan istri itu asasnya adalah suhbah, persahabatan, gitu ya. Jadi ya bagaimana seorang suami menggauli istrinya dengan seperti seorang sahabat yang terbaik, istri menggauli suami juga seperti seorang sahabat yang terbaik sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Oh, itu yang terbaik. Itu baru akan memunculkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keliru mengelola rumah tangga dengan asas rikun, perbudakan. Jadi satu menjadi tuan, satu menjadi majikan. Nah itu nggak benar. Kalau suasananya seperti tuan dan majikan, itu keliru. Keliru juga jika asasnya adalah saltonah. Jadi satu seperti penguasa, satunya menjadi rakyat yang dikuasai, gitu ya. Seperti kawulo. Juga keliru jika asasnya seperti hukumah, pemerintah. Jadi ada satu yang seperti pemerintah, yang satunya menjadi seperti bawahan atau rakyat. Keliru juga jika mengelola rumah tangga itu asasnya seperti bisnis perusahaan. Ya, sehingga keberhasilan atau kegagalan rumah tangga diukur dari kesuksesan materi. Nah, itu salah, itu keuntungan, salah. Jadi kalau misalnya rumah tangga ada hasilnya, wah sukses, gitu ya. Kalau nggak ada hasilnya, oh gagal. Kan masih banyak kayak begitu tuh. Ada orang yang memandang dengan keluarga itu asasnya itu semacam itu rumah tangga itu. Beberapa orang tua atau tetangga atau orang yang nyinyir itu bilang rumah tangga sekian tahun belum punya apa-apa. Wah, gitu kan. Berarti asasnya bisnis.
asasnya adalah keuntungan. Ini keliru, tidak benar. Ya, jadi di sini kalau ajaran dari Allah, suhbah, persahabatan memang. Ya, oke. Termasuk ke anak-anak, gitu ya. Jadi tidak memperdulikan anak, tidak memperdulikan istri, ini semakin menguatkan betapa dahsyatnya dan mengerikannya hari kiamat itu. Setelah itu Allah menggambarkan kondisi lain untuk menambah gambaran kengerian yang memperkuat suasana kepanikan sebelumnya. Apa itu? Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Lamnya itu lam yang bermakna milik ya. Kullu bermakna setiap orang memiliki ya, terjemahan harfiahnya begitu ya. Imri'in itu orang, sama seperti mar'un ya, imri'in imro'ah, mar'un mar'ah, itu maknanya sama, orang. Setiap orang di antara mereka minhum yauma idzin, pada hari itu ya. Yauma idzin itu ini ada hal nahwu menarik yang perlu kita bahas ya. Yauma idzin itu aslinya dipecah dari 3 kata. Yauma, iz, dan nun. Gitu ya. Yauma bermakna hari, iz bermakna ketika, nunnya itu bermakna kalimat sebelumnya yang diterangkan. Jadi yauma idzin itu perkiraannya adalah yauma iz yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi, begitu ya kira-kira. Hari di mana ketika, gitu ya. Biasanya diterjemahkan yauma idzin di hari itu, gitu saja. Singkatnya begitu. Setiap orang di antara mereka pada hari itu memiliki sya'nun. Apa itu sya'nun? Sya'nun itu adalah al-hal al-muhim, urusan yang penting. Setiap orang itu memiliki urusan yang penting. Di sini dibuat nakirah, bukan asya'nu, untuk menunjukkan ta'zim, betapa besarnya urusan tersebut ya, yang dimiliki oleh setiap orang itu. Kata yughni dari kata aghna. Makna bahasa aghna adalah membuat tidak butuh. Jadi, maksudnya membuat tidak butuh mengurusi yang lain selain urusan dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, secara mudah kata yughni boleh diterjemahkan yushghil, membuat sibuk, gitu ya. Sehingga terjemahnya likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu di antara mereka memiliki urusan yang membuatnya sibuk sehingga nggak sempat ngurusi yang lain, gitu ya. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, tadi kan di ayat sebelumnya itu kan disebut 5 kerabat yang paling dekat ya. Ada 5 kerabat manusia yang paling dekat sebenarnya. 1 saudara, yang kedua adalah ibu, yang ketiga adalah ayah, ya. Kemudian yang keempat adalah istri, yang kelima adalah anak. Ini kerabat yang paling dekat di seluruh manusia itu. Nah, 5 kerabat terdekat ini aja diabaikan karena orang memiliki sya'nun yughni, ada urusan besar yang buat jadi sibuk. Bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Apalagi yang hubungannya lebih jauh dari itu. Makanya nggak usah mikir aku nanti ditolong oleh sepupuku di akhirat, jangan. Ditolong oleh paman-pamanku, jangan. Apalagi lebih jauh dari kerabat. Jangan berharap ditolong amir jamaah, ya, pada hari kiamat. Salah itu. Nggak peduli amir jamaah juga ngurus dirinya sendiri. Amir jamaah dihisap oleh Allah dosa-dosanya itu ya, yang mungkin keliru dalam mengelola jamaahnya, apalagi kalau amir jamaah sesat, gitu ya. Itu kan dosanya paling besar dia. Jangan berharap ditolong oleh ketua partai, ya. Itu enggak, mereka ketua partai itu yang ngurusi kekuasaan aja selama di dunia itu. Jangan berharap dia akan menolong, hisapnya sendiri aja sudah berat itu. Jangan diharap ditolong oleh pemimpin korps, nggak bisa itu. Ditolong pimpinan institusi, apapun lah pokoknya, itu nggak akan bisa nolong itu. Yang hari ini organisasi kelompok yang dibangga-banggakan itu di akhirat nggak akan ada yang bisa menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, ngurus dirinya sendiri. Orang akan egois pada waktunya di akhirat, ya. Pada akhirnya semuanya akan memikir dirinya sendiri. Di dunia masih bisa itu, orang berlagak heroik itu bisa. Kayak jadi penolong yang lain. Biarlah aku berkorban yang lain. Kenapa? Masih ada harapan untuk dapat balasan. Balasannya apa? Misalnya harum namanya, dikenang sebagai orang baik. Di akhirat nggak ada maknanya itu, sudah nggak ada keharapan untuk dikenang itu. Karena kalau dia berlagak heroik misalnya, bisa masuk neraka duluan juga bisa.
Makanya sudah mereka akan mikir nafsi, nafsi, nafsi. Gimana aku ini, gimana aku ini. Itu alami memang. Nanti tiap orang akan memikirkan dirinya sendiri. Ya. Oke. Nah di sini dari kata likul limri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni ada juga makna yang cukup menakutkan. Apa itu? Hukum asalnya sya'nu yughni itu adalah perkara yang membuat orang itu khawatir dirinya masuk neraka. Gitu ya. Jadi takut teringat dosa-dosanya di masa lalu, takut dengan maksiat-maksiatnya, terus bingung bagaimana caranya bisa selamat di akhirat. Itu hukum asalnya begitu. Itu sudah buat cukup untuk lupa dengan siapapun, termasuk 5 kerabatnya tadi, apalagi orang di luar kerabat itu tadi. Ya, tapi ada makna yang lain. Apa itu? Makna yang lain adalah sya'nun itu juga bisa bermakna nikmat. Jadi saking nikmatnya orang diberi anugerah yang sangat tinggi di akhirat, diberi derajat yang sangat tinggi, merasakan nikmat surga yang luar biasa besar, sampai lupa dengan seluruh kerabat-kerabatnya. Jadi sudah sibuk dengan bersenang-senang, itu sampai lupa saudaranya, sampai lupa ayahnya, sampai lupa ibunya. Memang ada riwayat setelah itu kan ingat ya, tapi nggak tahu berapa ribu tahun baru ingat. Karena ada sya'nu yughni tadi itu. Sudah cukup membuat lupa dari semua kerabat-kerabatnya. Itulah di Quran, di akhirat itu kayak gitu ya, dahsyatnya akhirat itu. Jadi siksa itu kalau saking atau kecemasan saking besar sampai membuat lupa saudara, kenikmatan saking besar juga sampai membuat lupa kerabat dan saudara semuanya. Makanya na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang celaka ya. Karena sudah nggak bisa itu berharap untuk diingat gini-gini, susah. Ya. Ada riwayat betul nanti Rasulullah akan memberikan syafaat, akan mengeluarkan umatnya yang masih ada tauhid dari neraka. Tapi yang kita nggak tahu kan, itu setelah disiksa berapa lama, kan nggak tahu itu. Apakah sehari? Sehari akhirat itu 50.000 tahun loh ya. Ya, ataukah 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, 1000 tahun, kan nggak tahu ya. Beberapa jam saja kalau di akhirat dikaitkan dengan dunia kan sudah ngeri banget itu. Makanya liru kalau orang misalnya bertumpu berharap ditolong selain Allah, itu salah banget dalam agama ini. Ya, salah banget. Rasulullah menjelaskan hadis-hadis tentang syafaat itu bukan untuk berdoa pada Rasulullah, bukan. Tapi itu balasan janji bagi orang yang tauhidnya benar, bagi orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, nah, semacam itu memang. Tapi bukan untuk dijadikan dasar berdoa pada Rasulullah, itu salah. Wahai Rasulullah, berilah aku syafaat. Enggak, bukan begitu. Ya, itu janji, balasan bagi orang-orang yang ini. Tapi prinsipnya adalah orang itu harus serius menyiapkan dirinya pertemuan dengan Allah. Bahkan dirinya sendirinya pun juga tidak boleh bertumpu pada amalnya. Begitu ya. Oke. Baik, saya kira itu untuk tafsir hari ini. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.